Selamat jumpa kembali di acara di kuliah. Gak ada acara, tadi kita berkuliah. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya mengapa perencanaan komunikasi strategi itu penting. Dan pada dasarnya komunikasi strategi itu mm, ya nggak selalu ya memang memerlukan perencanaan, tapi kemudian spektrumnya banyak. Eh, Kalau kita lihat beberapa lini nanti kita bisa lihat, dan juga bagaimana tipe-tipe perencanaan yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa sebenarnya komunikasi strategi itu perlu perencanaan, dan karena ada hubungannya dengan manajemen, dengan organisasi, dan sebenarnya perencanaan itu penting sih. Dan kita sekarang mencari mencari apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan atau lembaga atau institusi yang memiliki struktur ya, dan mereka memiliki visi dan misi. Jadi landasan pemikirannya itu selalu bermula dari visi misi. Nah, visi misi ini pada dasarnya adalah mereka memiliki tujuan, dan tujuannya itu adalah harus dicapai, dan mencapai tujuannya itu harus bisa diukur. Nah, memproyeksikan ukuran-ukuran ini tentu adalah inilah tahapan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, eh, yang perlu dilakukan tuh diantara semuanya ya, kita tahu bahwa sebenarnya semua orang yang terlibat, yang saya pernah jabarkan ada 5. Pelaku itu sendiri, dan kemudian adalah pemerintah, kemudian ada masyarakat awam ya, masyarakat awam itu masyarakat umum, dan kemudian adalah eh, lembaga-lembaga terkait ya. Eh, Bisa aja itu komunitas, bisa saja itu apa tuh, eh, ya lembaga-lembaga masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir adalah bisnis. Jadi semua ini punya punya fungsinya masing-masing. Ini disebut dengan pentahelix. Nah, pentahelix ini biasanya kalau dalam sudut pandang organisasi hanya ada dua. Kita sebagai lembaga, dan kemudian pengguna. Dan ini biasanya, oh ya saya lupa, ini adalah media jurnalis sebenarnya, bukan tadi yang saya katakan ya. Jadi semua ini, 5 ini memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, sebenarnya semuanya itu lembaga. Eh, Lembaga bisnis adalah lembaga, pemerintah adalah lembaga, masyarakat juga punya lembaga secara kolektif ya, walaupun itu disebut dengan netizen ya, walaupun tidak disadari. Dan kemudian ada lembaga yang lebih ini ya, lembaga masyarakat yang lebih punya visi misinya, misalkan perkumpulan, asosiasi, jangan asosiasi profesi, komunitas, dan ini seperti itu. Dan terakhir adalah jurnalistik. Nah, jurnalistik ini juga sebenarnya lembaga juga. Nah, yang seperti katakan bahwa sebenarnya organisasi itu selalu berhubungan dengan kepemimpinan, dan selalu berhubungan dengan manajemen. Nah, akhirnya kita jatuh kepada suatu konsep yang mana ya harus ada komunikasi, harus ada akuntabilitas, dan ini penting sekali untuk kita pahami bersama bahwa dalam perencanaan itu selalu ada ukuran dan akurasi, dan sehingga ada perihal yang terkait dengan masalah akuntabilitas itu sangat penting. Nah, kita minggu lalu udah mulai yang sebenarnya konsep-konsep apa sih yang harus kita lakukan. Nah, minggu lalu itu adalah pertemuan ke-5. Sebenarnya kita lebih sebenarnya kita tahu bahwa apa yang kita harus lakukan itu merujuk kepada suatu tingkat-tingkat capaian yang disebut dengan disebutnya adalah milestone ya. Milestone ini nanti akan saya lengkapi di sini. Milestone ini adalah tahapan, biasanya naik itu. Jadi tahapan 1, 2, dan 3, dan 4, dan itu terjadi dalam 1 tahun berapa kali. Dan kemudian oke, maaf banget ya. Jadi apa sih yang disebut dengan communication plan? Definisinya ada banyak nih dari Robert Manhall. Kalau misalkan communication plan itu harus ditulis dalam bentuk dokumen, dan itu harus kelihatan objektifnya apa. Dan selalu ada kata-kata program, dan kemudian harus ada alat untuk mengukur ya, sesuai, dan ada evaluasi. Jadi sesuai dengan di sini ya, ada ukuran dan kemudian apa namanya, ini ya, ada ukuran, ada akurasi. Ya, ini ya boleh aja Menhol mengatakan demikian. Dan kemudian juga ada Canggara. Canggara mengatakan bahwa untuk memperlihatkan fungsinya, dan itu ada kesadaran, dan paling penting adalah kesepakatan untuk perubahan. Jadi
perubahan-perubahan apa sih sebenarnya? Ya perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Kita tahu bahwa kita punya tujuan, dan tujuan itu kan sebenarnya perubahan yang dulu dan sekarang. Dulu apa dan kita ingin merubahnya jadi apa sekarang. Kalau misalkan kata John Middleton, perencanaan komunikasi adalah sebenarnya masalah pengalokasian pengelolaan sumber daya komunikasi, dan yang kemudian dia adalah merujuk kepada keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan sebenarnya tugas-tugas. Jadi tugas-tugas yang dibebankan itu punya 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 yang penting ya, yang penting itu harus dicapai. Nah, salah satu konsep strategi sebenarnya adalah masalah ini ya, identifying, segmenting, targeting, sama positioning. Kita tahu ada orang yang ingin kita tuju, dan kita mengsegmentasinya, dan kita mentargetnya, dan kita menentukan posisi kita. Posisi kita ini apa? Nah, kita lihat posisinya itu kan, kalau misalkan kita lihat dari 3 cabang ilmu komunikasi yang kita gunakan, saya tidak tahu ya. Jadi apakah kalian sudah ditujukan kepada ini tertentu ya, penjurusan tertentu, tapi sebenarnya komunikasi strategi itu bisa dilakukan di semua lini sih, semua jenis komunikasi. Di periklanan itu ada penjualan, di humas itu ada pencitraan, di jurnalistik adalah faktualitas. Jadi kita menyampaikan informasi, dan kita ada agenda setting, ada framing. Nah, itu yang dilakukan dalam perencanaan media. Nah, data yang dimaksud adalah kita melihat perkembangan. Jadi bagaimanapun juga semua itu menggunakan data. Dan datanya itu ada banyak. Sekarang ada yang disebut dengan Google Analytics. Kalau kalian mau lihat di sini, saya punya contoh ya. Ini Google Analytics yang dimiliki saya sambil loading. Jadi akhirnya tujuan komunikasi dan perencanaan itu adalah sebenarnya kita, para pengguna atau para stakeholder itu akan mengambil keputusan, dan keputusan itu yang kita cari sebenarnya tujuannya itu adalah ke arah situ. Dan ini sangat penting sekali bahwa kita sebenarnya eh, ke satu keyword tertentu adalah campaign, karena ada waktu tertentu. Nah, tipe-tipenya ada 2 menurut yang saya lakukan, yang riset yang sekarang adalah melakukan 2. Selain internal yang kemudian pesannya dimaksudkan untuk ke dalam gitu ya. Kalau misalkan di UPN tuh ada pikir, kalau misalkan di BNI ini sekarang lagi ada, kalau nggak salah ada ikhlas, lupa ya. Oh, apa ya? Ikhlas atau apa ya? Jadi, nah ini adalah komunikasi yang apa namanya? Oh ya, budaya perusahaan. Nah, oke. Ini apa nih? Ya, budaya perusahaan ini sedang dirubah dari dalam. Mungkin ada sesuatu yang memang yang ingin dirubah oleh Menteri BUMN sekarang, dan kemudian hal ini apa namanya, eh, dilakukan dengan menyampaikan nilai-nilai itu ya, dengan ya, kan kita kemarin sempat rame itu, oh bukan ya, apa akhlak, saya lupa ya. Nah, jadi ini yang sedang disampaikan ya. Nah, ini dia nih. Jadi apa sih akhlak? Nah, ada singkatnya tuh, adaptif, terus apa dan apa gitu, dan kolaborasi, dan nah ini BNI ini melakukan yang disebut dengan sebenarnya komunikasi internal dia. Internal ini, nah ini ya, penerapan budaya akhlak di BUMN, dan ini salah satunya lah. Ini adalah contoh bagaimana mereka melakukan komunikasi ke dalam sepertinya, dan ada komunikasi keluar ya, yang eksternal itu mengajak semua stakeholder. Nah, sekarang kita lihat contohnya apa. Nah, contohnya ada banyak, dan saya akan memberikan contoh yang pernah saya lakukan, yaitu adalah Nescafe Journey. Jadi Nescafe Journey itu adalah suatu kampanye yang dilakukan oleh Nescafe. Nah, mereka ini melakukan di 3 lini sekaligus. Ada penjualan, ada humas, dan juga mereka ingin menyampaikan faktualitas. Nomor 1, mereka melihat bahwa penjualan ini bisa ditarget dengan bagaimana mereka menyampaikan kepada pengguna Nescafe bahwa kopinya itu digunakan, kopi Nescafe itu menggunakan kopi di dalam negeri.
Dan demikian kalau misalkan beli Nescafe, dan demikian kalian juga bisa ikut memberikan kesejahteraan kepada petani lokal. Apa yang dilakukan adalah mereka jalan-jalan keliling Indonesia dan memperlihatkan bahwa ada kebun kopi di mana-mana, dan kebun kopi itu digunakan oleh Nescafe dan diolah gitu ya. Pada waktu itu tahun 2013. Jadi mereka memperlihatkan kebun-kebun kopi di, misalkan contohnya nih di Alor, terus kemudian di Lampung. Saya waktu itu ikut menulis video ini, dan ini diambil oleh rekan saya Aridina Kristiawan, dan ini cukup sukses. Ini dilakukan dalam 3 season. Jadi season pertama ini ada di saya lupa nih presenternya, Riani Jangkaru, ada Nicholas Saputra, sama presenter Imam Darto kalau nggak salah ya, mungkin ya, saya lupa deh. Kalian bisa nonton di sini ya, Cafe Life is a Journey. Dan yang mereka lakukan juga sangat menarik. Mereka melakukan kickstart di UI ya, dan kemudian mereka juga sangat agresif ya tahun 2013 itu dengan dengan digital marketing dan sebagainya. Dan mereka menyampaikan bahwa code of conduct itu terhadap petani ya, bahwa Nescafe itu sangat memperhatikan petani di Indonesia. Jadi pencitraan mereka naik karena mereka mengutamakan petani di Indonesia, dan kemudian salesnya juga naik karena mereka mengatakan bahwa kopi yang digunakan oleh Nescafe itu menggunakan kopi di dalam negeri, dan itu kita bisa lihat yuk gitu kemana-mana. Dengan journey ini memperlihatkan bahwa ya sebenarnya ada banyak nih yang kita bisa ambil manfaatnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini dilakukan oleh Nescafe, dan kemudian mereka memasukkan bagaimana dengan pengukuran. Nah, pengukuran itu sebenarnya ada banyak. Satu, ada spread, dan saya juga ada, ini adalah contohnya Google itu ya, Google Analytics. Nah, di Google Analytics juga memperlihatkan. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa ini adalah blog yang saya tulis, yaitu adalah menulis film. Jadi kita bisa lihat kita capaiannya berapa. Jadi kalau misalkan bounce rate dan session duration yang menurun, kita harus lakukan apa, dan bahkan ini berdasarkan web ya. Jadi kita bisa lihat orang yang pertama kali cari misalkan dalam dunia penulisan perfilman itu mereka akan mencari misalkan premis sederhana, mereka akan menggunakan banyak sini dulu dan sebagainya. Kita bisa mengevaluasi dalam tahapan tertentu, dan kita bisa mencari jalan lagi untuk bisa mencapai untuk bisa mencapai user-user baru. Nah, yang waktu itu mudah sekali yang dilakukan, kita masukkan adalah kita punya 3, YouTube, Twitter, sama saya lupa Instagram atau Facebook gitu. Kita masukin aja, kita masukin tag masing-masing, dan kemudian dinilai oleh Kred. Kred memberikan kita poin yang cukup lumayan oke, yaitu kalau nggak salah 79. Jadi itu adalah nilai suatu perusahaan Nescafe untuk tolak ukur keberhasilan dalam melakukan campaign ya. Jadi itu nilainya 79. Saya pernah menggunakan itu kepada anak-anak UPN VJ. Mereka melakukan campaign kecil-kecilan juga, social campaign, dilakukan dalam jangka waktu 1 semester, dan totalnya yang paling tinggi itu sekitar 40-51 gitu. Jadi, dan mereka luar biasa banget gitu, walaupun sebenarnya kampanye cuma kayak cuci tangan, buang sampah sembarangan dan sebagainya, mereka cuma melanjutkan dari kakak kelas mereka gitu. Dan ini ya itu angka yang cukup bagus. Jadi tinggal 29 poin lagi gitu, tapi ya memang itu adalah tantangan terberat. Nah, yang bisa dilakukan adalah menggunakan Sprout Social. Sprout Social ini juga sama seperti Kred. Jadi mereka bisa mengukur target-target dari media planning kamu. Nah, dari media planning juga kamu bisa belanja nih. Misalkan kamu cari orang di Fiverr untuk membuat konten kamu, atau YouTuber dan sebagainya, atau kamu bisa melakukan itu sendiri. Dan tinggal kamu melakukan suatu assessment gitu ya. Assessmentnya adalah dalam sebulan kamu ingin dapat berapa dan sebagainya. Dan pada akhirnya masalah itu ya, masalah target. Kalau misalkan tadi kalau kita lihat kalau misalkan periklanan ya, penjualannya naik atau enggak. Kalau humas, pencitraannya gimana, apakah berubah, atau orang-orang mulai membicarakan seperti apa. Nah, itu menggunakan FGD. Kalau misalkan jurnalistik, framingnya seperti apa, kita bisa lihat ya di Indonesia bagaimana sih kita menjual Indonesia. Misalkan
dengan Mandalika, dengan F4 tuh yang dilakukan di Jakarta nanti itu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengkaji fenomena-fenomena ini sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, saya kira itu aja yang bisa sampaikan. Kuisnya adalah kalian harusnya bisa mengkaji salah satu perusahaan ya yang kemudian menggunakan konten apa namanya campaigning. Campaigningnya ini biasanya dibagi setahun 4 kali. Tadi Nescafe contoh 3 kali, tapi itu terserah terserah perusahaannya maunya gimana. Ada quarter 1, 2, 3, 4 dan setiap kali ini tiga bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, kalau misalkan ini terlalu rapet, biasanya menggunakan 4 quarter 1, 2, 3. Jadi bulan November udah tutup buku dan mereka udah bisa lanjut ke campaign selanjutnya tahun depan misalkan seperti itu. Saya kira itu aja bisa sampaikan dalam masalah media planning. Semoga kalian terinspirasi untuk melakukan planning-planning untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.